Dalam banyak perdebatan agama, yang sering terjadi bukanlah pencarian kebenaran, melainkan perlombaan memelintir teks. Ayat dikutip sepotong, konteks diabaikan, lalu kesimpulan dipaksakan. Padahal, kebenaran tidak pernah lahir dari potongan ayat. Kebenaran lahir dari pemahaman yang utuh. Dan disinilah perdebatan ini menjadi menarik, karena kita akan melihat siapa yang membaca untuk memahami dan siapa yang membaca untuk menyerang. Silakan, apa yang mau Anda Gimana? utarakan? Kalau mau Silakan. diskusi atau gimana? Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Kita turutin saja, silakan. Terkait dengan statement Bang Edis tadi, bahwasanya saya pernah nih Bang, saya pernah mendengar abang gini, waktu di komannya Ustadz Yusuf, ada mengatakan bahwa penyaliban itu bukanlah penebusan dosa. Ada mengatakan, kalau ada orang Kristen meyakini penyaliban itu adalah menebus dosa, itu pasti sudah tidak waras lagi. Betul nggak seperti itu? Baik, Anda kurang tepat ngomongnya. Begini, yang saya omong tuh begini. Iya, silakan jelaskan. Yang saya omong itu begini. Tidak pernah ada suatu intensi. Tahu intensi nggak? Intention tahu? Maksud. Tidak pernah ada maksud daripada orang-orang menyalib Yesus itu untuk menebus dosa. Jadi ketika orang mau menyalibkan Yesus, itu maksud mereka bukan supaya terjadi penebusan dosa. Maksud mereka adalah supaya Yesus itu dibinasakan. Lalu penebusan dosanya di mana terjadi? Penebusan dosanya itu terjadi di pihak Yesus. Ketika Yesus mempersembahkan hidupnya yang tidak bercacat celah, ketika dia mempersembahkan kesalehannya yang dari sejak awal sampai akhir hidupnya, itulah yang menjadi korban persembahan yang harum dan berkenan kepada Bapa di sorga. Sehingga disitulah terjadi penebusan dosa. Jadi kalau imam besar datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa di sorga, membawa darah lembu, membawa darah domba sebagai korban persembahan pengampunan dosa, Yesus sebagai imam besar, dia tidak datang ke pelataran yang dibuat tangan manusia, tetapi dia datang ke pelataran yang melintasi segala langit. Dia datang bukan membawa darah domba, dia datang bukan membawa darah lembu, tetapi dia datang membawa darahnya yang tertumpah itu di kayu salib sebagai korban persembahan kepada Bapa di sorga. Makanya darahnya tertumpah bukan karena dia melakukan kesalahan. Darahnya tertumpah oleh karena dia orang benar. Dia mati sebagai orang benar, bukan mati sebagai orang yang berbuat kriminal. Nah, itulah hidup yang soleh dan setia, itulah yang menjadi korban persembahan yang harum, yang memadamkan murka Allah. Makanya ketika darahnya tertumpah, disitulah terjadi pengampunan dan penebusan dosa. Surutlah amarah dari Bapa di surga. Jadi bukan sebentar, biar saya selesaikan, biar Anda nggak salah paham lagi dengan omongan saya. Karena banyak orang ini nggak ngerti-ngerti saya ngomong apa, orang nggak paham gitu loh. Karena apa? Karena masih saja membenturkan kepalanya ke ubin lantai. Dengarkan satu kali lagi, dengarkan. Orang-orang yang menyalib Yesus tentu bukan maksudnya biar terjadi penebusan dosa. Bukan itu maksud mereka. Nah, banyak orang ketika ditanya, apa motivasi mereka menyalibkan Yesus? Biar menebus dosa. Salah. Bukan begitu cara menjelaskannya. Karena begini Bang, 90, Anda nggak pantas saya panggil abang, ini umur Anda masih jauh di bawah saya. Begini ya, siapa pengantar ya, begini. Banyak di dalam orang umat beragama ini, beragama itu hanya ikut-ikutan. Jadi ketika mereka ditanya hal seperti itu, mereka hanya dengar bahwa terjadi penebusan dosa di dalam peristiwa salib. Betul, terjadi peristiwa penebusan dosa dalam penyaliban itu. Tapi itu bukan maksud dari orang-orang yang menyalib. Seperti itu.
Tetapi itu Oh, terjadi di pihak Yesus begitu. Panjang kali ah. Silakan. Yes, Apa yang begini, Anda, Bang. apa yang Begini, Anda Bang tidak Edis. jelas di situ? Silakan. Berarti antara orang-orang yang menyalib Yesus dan orang-orang Kristen itu berbeda. Yang orang-orang Kristen meyakini Yesus disalib menebus dosa, sedangkan orang-orang yang mau menyalib itu Yesus disalib bukan karena menebus dosa. Begitu maksudnya. Baik, saya harus menyadarkan Anda dengan satu umpama. Kalau tidak dengan silakan. seperti itulah Tuhan kami, seperti itulah Tuhan Yesus menyadarkan orang atau mengajar orang dengan sebuah perumpamaan. Gini, dari pihak orang yang meracun Nabi, dengarkan, dari pihak orang yang meracun Nabi ingin membunuh sang Nabi atau ingin supaya sang Nabi itu masuk surga. Gimana? Saya ulangi satu kali lagi. Membunuh Nabi. Ya, Sebentar, dengarkan biar Anda tidak, biar Anda nggak ngulang-ulang lagi. Gini, sang Nabi, gimana sih? gimana ini? Saya mau jelaskan Anda Gini. ketakutan. Gimana? Yes. Apakah Anda mau mendengarkan penjelasan saya? Masalahnya kau panjang bernarasi, saya nggak ada waktu untuk ngomong. Gimana ini? Ada nggak waktu saya Dengan ngomong? panjang bernarasi saja Anda nggak paham, apalagi saya singkat-singkat. Bukan kayak gitu. Coba Berarti dengarkan dulu gini, saya, dengarkan. berarti gini. Semoga dengan perumpamaan ini Anda Cuma paham. apa yang mau Semoga dengan didengarkan? perumpamaan ini Anda Ini paham. mau diskusi atau mau apa Sebentar, ini? Kalau pengantar, diskusi dengar. itu kita... Pengantar, kalau kau ngomong, saya ngomong, nggak ada yang mau dapat poin kita. Gini, Anda percaya bahwa sang Nabi diracun? Ya, itu Oke. terjadi ya. Saya Oke. akui. Pada waktu itu berkatalah sang Nabi kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, terasa racun yang kumakan di Khaybar itu sekarang telah memotong urat nadiku dan sekaranglah tiba ajalku." Nah, pertanyaan saya begini. Dari pihak yang meracun itu, apakah motivasinya adalah motivasi yang baik? Enggak, memang dia mau mencelakai Nabi ya. Baik. Oke. Tetapi dari pihak Allah ini, ketika Nabi wafat, Nabi meninggal, dia meninggal sebagai syahid nggak? Iya, dia meninggal sebagai syahid. Oke. Ya. Lalu menurut iman Anda, walaupun nggak ada dalilnya, ya, dia masuk surga nggak? Masuk surga nggak dia? Iya. Oke. Masuk surga. Makanya begini. Dari pihak umat Anda terjadi peristiwa syahidnya Nabi dan Nabi masuk surga. Tetapi dari pihak musuh terjadi peristiwa ingin mencelakakan dan membunuh. Nah, Iya. dengar pertanyaan saya kepada Anda. Apakah yang meracun sang Nabi itu berjasa membuat Nabi masuk surga? Enggak berjasa. Nah, Siapa yang mengatakan dia berjasa? Seperti itu jugalah kira-kira dalam peristiwa penyaliban itu. Orang-orang yang menyalib Yesus, motivasinya adalah motivasi jahat yang diprakarsai atau ditunggangi oleh iblis yang menjadi bapak seorang pembunuh manusia sejak semula. Nah, tetapi apakah maksud daripada iblis itu terjadi? Maksudnya secara total, secara keseluruhan maksudnya itu terjadi. Yesus binasa sesuai dengan kemauan mereka? Tidak. Udah. Tetapi Bapa di sorga membangkitkan dia. Dan karena kesetiaannya, karena kesalehannya itu sampai mati, bahkan mati di kayu salib, maka Bapa di sorga memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, sehingga di sini terjadi dua kepentingan yang saling bertumbukan. Iblis berusaha untuk melakukan rencana A, tetapi Tuhan membalikkan rencana A itu menjadi rencana yang menghajar dirinya sendiri. Ternyata Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan disitulah iblis atau maut dipermalukan. Ternyata maut tidak sanggup menguasai Yesus untuk seterusnya. Itu. Sudah. Anda paham sampai sini? Iya, saya paham, saya nangkap kok. Jadi Silakan.
Silakan. Begini, saya ini berbicara tentang antara kamu dengan orang-orang yang mau membunuh Yesus. Saya sudah paham apa yang Anda katakan. Cuman masalahnya, kalau berbicara tentang berjasa, karena kami ketika matinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa kami nggak ada ditebus. Makanya nggak ada. Ya nggak ditebus, orang dia aja berdosa. Sabar dulu, jangan ke situ dulu. Nanti kalau Kita saya bukan mengatakan berbicara Yesus berdosa, mengenai penebusan. Di sini mengenai dari pihak A dengan dari pihak B itu berbeda. Pihak A maksudnya jelek. Begitu. Orang yang meracun sang nabi maksudnya jelek. Tetapi dari pihak muslim terjadi kebaikan di situ. Terjadi dia syahid di situ masuk surga. Memang tidak terjadi penebusan dosa, orang dia aja berdosa gimana? Coba saya tanya Iya, kepada Anda, iya. apakah sang nabi Nah, berdosa? nanya lagi. Ini nanya lagi. Saya belum bertanya ini sama kamu nih. Saya belum bertanya. Gitu loh. Anda Ya, nggak sudah apa-apa, nanya. pengantar. Kamu sudah tanya sama Ya. saya, sudah saya jawab. Dan Anda sudah ngerti maksud saya. Betul. Tapi Betul. kita belum menyimpulkan, Dis. Yang saya tanya tadi, betulkah seorang Edis sebagai Kristen, ya, dan pihak yang mau membunuh Yesus itu berbeda? Tentu berbeda. Berbeda kan? Berbeda. Berbeda. Ya udah, sampai di situ aja pertanyaan saya Oke. tadi. Gimana? Apakah pertanyaan saya yang sama? Apakah dari pihak orang yang meracun sang nabi dengan dari pihak muslim berbeda atau sama? Atau sama tujuannya itu? Enggak. Ya iya, itu Anda paham. Kenapa Anda tidak paham dengan peristiwa penyaliban? Nah, sekarang saya mau tanya, masalah penebusan. Nanya lagi kau. Oh ya sudah, silakan. Silakan, nanti kalau kutanya kau meninggal nanti, kau meninggal dunia. Silakan, coba apa? Silakan. Begini, Bang Edis. Kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berdosa. Kalau saya mau menunjukkan pengakuan Yesus berdosa gimana? Baik, sebelum kita ke sana, saya mau tanya dulu kepada Anda, apakah sang nabi berdosa? Apakah sang nabi berdosa? Astagfirullah. Dis, kau belum menjawab pertanyaan. Oh ya dah, coba dia kalau teman-teman, saya mengutip lagi omongannya Rudy Yohanes ya, biar senang dia. Ya, berani ditanya, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kawannya bertanya terus. Sekali-kali kita hiburlah Rudy ya, kasihan dia loh ya. Ya, silakan. Ketika saya bertanya, apa pertanyaanmu? Anda bertanya balik. Iya, apa pertanyaanmu? Apakah Yesus itu mengakui dirinya sebagai pendosa? Tidak. Lukas 15:18 gimana? Apa itu? Bacalah. Ya coba kau Nanti kalau baca. baca kan kau percaya. Baca. Ya baca aja. Nanti kalau saya baca kau nggak percaya, baca aja. Aduh, yang mana itu coba baca. Lukas 15:18. Coba aku buka Lukas Baik. 15:18. Nggak apa-apa, kita turutin ya. Bahkan Tuhan Yesus pernah membuat challenge. Barang siapa di antara kalian yang sanggup membuktikan bahwa saya berdosa. Baca Lukas 15:18. Baca Lukas 15:18. Dua ya udah pertanyaan dia ya. Dua pertanyaan dia udah kita Baca jawab. Satu Lukas pertanyaan kita belum dia jawab. 15:18. Bukti bahwa mereka seorang Saya pengesut. sudah jawab tadi. Apa yang Silakan kau baca jawab? Lukas 15:18. Lukas berapa? Baca Lukas 15:18. Kau tadi mengatakan Lukas 15 ayat 18. Berdosa. Baik, Ya, Lukas baca. 15 ayat 18. Saya bacakan ya. Oke. Baca. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Pertanyaannya? Berarti kamu bohong. Kau tadi mengatakan tidak ada Yesus mengaku dirinya berdosa. Ketika kau buka Lukas 15:18 menceret kau kan? Makanya sudah saya bilang teman-teman, syarat
untuk sembuh daripada kebotolan yang nyata itu berhenti membenturkan kepala ke aspal. Loh, Pengantar, saya yang baca dengar dulu, ini, sebentar dulu. Ini Tuhan Yesus sedang membuat satu umpama tentang seorang anak yang hilang. Aduh. Loh, Saya baca dulu. Astaga. baca Lukas 15. Berat saudara-saudara. Semua dengar. Sebentar, pengantar, dengar dulu. Kamu diam dulu, gantian. Iya. Semua orang Kristen tuh ngetawain kamu. Ini orang bocil. Baik, Udah, saya bacakan dulu. Dengar, tenang. Ini perumpamaan ini juga yang pernah saya dengar 13 tahun yang lalu dan saya meneteskan air mata dan saya ingin kembali pulang kepada Tuhan Yesus. Nih. Yesus berkata lagi, ini tentang perumpamaan orang hilang. Aku berkata kepadamu, sebelum kita baca kata ini, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu kepada mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan berkata kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit. Aku di sini bukan Yesus, Peyang. Aku di sini anak yang hilang itu. Itu yes. Sebentar, biar saya selesaikan dulu. Aku di sini adalah aku yang di sini. Perumpamaan tentang seorang yang mempunyai 2 orang anak laki-laki yang membagikan hartanya kepada 2 anaknya. Tenang dulu, tenang. Aduh, memang botolnya nggak karu-karuan nih orang. Dengar dulu, saya belum selesai ngomong. Boleh saya ngomong? Apa? Boleh saya ngomong? Ngomong. Baik. Lalu ia menyadari kepadanya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapak. Nah, siapa yang bangkit? Siapa yang bangkit? Yang bangkit siapa? Anak bungsu yang telah meminta harta kepada bapaknya, lalu memboroskannya di negeri asing dan menjadi jatuh miskin. Berarti ada yang bangkit selain daripada Yesus. Bangkit di sini maksud. Aduh. Kau dibawa dulu sana. Memang. Ini semua orang Kristen, teman-teman, dari zaman sekolah minggu ini tahu persis ini apa ini. Ini makanannya anak sekolah minggu. Ini perumpamaan anak yang hilang. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai orang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Kata anak itu kepada bapaknya, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang baik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin dan seterusnya. Ini berbicara tentang bagaimana sejahat-jahatnya anak kalau dia mau pulang kepada bapaknya itu pasti menaruh belas kasihan. Ini loh, perumpamaan ini sangat terkenal. Kamu datang-datang kok nggak ngerti gimana.
Itu perumpamaan yang sangat terkenal dan fenomenal, teman-teman. Kok bisa-bisa? Luar biasa ya. Itu berbicara bagaimana Tuhan digambarkan seperti perumpamaan itu. Bahkan ada lagunya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Makasih Bang Herman, makasih. Ya, itu yang dimaksud di dalam Injil itu. Makanya ketika kalian baca Injil, baca konteksnya itu secara keseluruhan. Banyak dari mereka teman-teman mengambil, mengutip-ngutip. Contoh, di dalam Amsal. Di dalam Amsal itu ada peristiwa seperti ini. Inilah yang sering dikutip-kutip oleh mereka ini. Memang mereka ini. Tapi bayangkan teman-teman, mereka itu banyak yang hanya menjadi korban kutipan tadi. Kutipan yang salah itu. Nih. Saya kasih Anda ini ya. Perhatikan. Perhatikan. Inilah ayat yang sering dikutip, lalu dijadikan oleh mereka hal seperti tadi. Amsal 7 ayat 19. Jahat, mereka itu jahat teman-teman. Entah karena mereka pura-pura nggak tahu. Kalau nggak tahu sih masih bisa kita jelaskan. Tapi kalau udah tahu masih dikutip-kutip, itu yang sangat jahat sekali. Perhatikan ya, Amsal 7 ayat 19. Kok takut gimana? Perhatikan. Amsal 7 ayat 19. Di sini dikatakan begini. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Ini cuman dibaca ininya doang. Sama mereka kerjaan si Faruk, ya kan, si Yusupe ini. Tidak dibacanya ayat ini dari ayat sebelumnya. Padahal kalau kita membaca ayat itu sebelumnya, perhatikan. Saya tampilkan ayat yang penuh. Makanya Slim, ayo diskusi yang baik. Kenapa sih Anda senang diskusi itu nipu diri kalian sendiri? Coba perhatikan. Ini berbicara tentang apa sih keseluruhan ayat ini? Kan mereka sedang ini mengutip ayat 18 dan 19 nih. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Baca ayat selanjutnya, Slim. Apa kata penulis Amsal ini? Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung yang cepat menuju perangkap dengan tidak sadar hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anakku, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Baca ayat selanjutnya. Ini berbicara tentang bagaimana seorang perempuan menggoda seorang laki-laki, lalu laki-laki masuk perangkapnya. Ya, kenapa Anda hanya kutip ininya saja? Bagaimana kita mau diskusi kalau Anda kayak begitu? Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Bayangkan dia mengutip ayat di dalam Lukas tadi, pasal 15 tadi. Bahwasanya itu Yesus yang berkata, aku akan bangkit. Terus itu katanya Yesus yang bangkit. Bagaimana saya mau diskusi sama orang kayak begitu? Aduh, benar-benar. Kalau kita ngikutin Rudy lagi, aduh. Aduh. Tapi tahu nggak teman-teman, ini ya,
Saya itu kalau dengar Rudy kayak begitu, aduh, tahu nggak? Stres saya, penat saya, jenuh saya itu hilang seketika. Makasih Bang Herman. Kenapa teman-teman? Kenapa? Karena gayanya itu sangat khas sekali. Waktu dia ngomong, aduh, begitu, saya langsung terpingkal-pingkal. Jadi teruskan Rudy ya, teruskan ngomong begitu. Semakin kamu ngomong banyak, aduh, begitu saya semakin senang. Makasih Bang Jo, makasih. Ayo, silakan. Kita kasih naik yang berikutnya. Tuhan Yesus sudah men-challenge orang. Siapa di antara kamu yang bisa membuktikan bahwa saya itu berbuat dosa? Itu udah di-challenge sama Tuhan Yesus. Nih ya, saya bukakan ayatnya. Siapakah di antara kalian? Saya akan tunjukkan ayatnya kepada kalian. Saya balikan dulu. Itu di dalam Injil Yohanes. Tuhan Yesus sudah membuat suatu challenge. Siapa di antara kalian yang sanggup membuktikan bahwasanya Yesus berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46. Ya. Kelihatan? Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Siapa? Coba naik kemari tunjukkan Yesus melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau saya berkata kepada kalian, apakah sang baginda itu berbuat dosa? Saya cuma mau ngutip. Pernah ada orang muslim dari Malaysia yang berdebat dengan saya. Dia akui bahwasanya sang baginda itu, dia itu seorang sesat. Gimana? Dalam dialog tadi, Edis TV kembali menunjukkan pola berpikir yang sistematis, membedakan antara maksud pelaku dan makna peristiwa. Ketika isu penyaliban diangkat, lawan mencoba menyederhanakan. Seolah-olah orang Kristen percaya bahwa orang-orang yang menyalib memang berniat menebus dosa. Disinilah kekeliruan fatal terjadi. Edis dengan tegas meluruskan, niat manusia yang menyalib adalah jahat, tetapi makna ilahi dari peristiwa itu berbeda. Ini adalah konsep yang sebenarnya sederhana, namun sering disalahpahami. Untuk menjelaskan, Edis menggunakan analogi yang kuat. Peristiwa peracunan Muhammad. Dari pihak pelaku, niatnya jahat, ingin membunuh. Dari perspektif iman, peristiwa itu bisa dimaknai sebagai syahid dan kemuliaan. Pertanyaannya kemudian sangat menusuk. Apakah pelaku kejahatan itu berjasa karena hasil akhirnya dianggap baik? Jawabannya jelas, tidak. Dan disitulah logika lawan runtuh. Karena prinsip yang sama berlaku dalam peristiwa penyaliban. Niat jahat manusia tidak membatalkan rencana ilahi. Masalah berikutnya muncul ketika lawan mencoba menyerang dengan kutipan ayat, khususnya dari Injil Lukas pasal 15 ayat 18. Ia mengklaim bahwa Yesus mengaku berdosa. Namun disinilah kesalahan mendasar terjadi. Gagal membedakan antara perumpamaan dan pernyataan langsung. Edis dengan tegas menjelaskan bahwa ayat tersebut adalah bagian dari perumpamaan anak yang hilang, sebuah cerita ilustratif, bukan pengakuan diri Yesus. Ini bukan sekedar kesalahan kecil, tapi kesalahan metodologis. Mengambil tokoh dalam cerita, lalu menyamakannya dengan pembicara cerita. Jika cara berpikir seperti ini dipakai, maka semua teks bisa dipelintir sesuka hati. Tidak berhenti di situ, Edis juga membongkar pola yang sering terjadi. Kutip sebagian, sembunyikan konteks. Ia mencontohkan bagaimana ayat-ayat dari kitab Amsal sering dipotong untuk memberi kesan negatif. Padahal jika dibaca utuh, justru berisi peringatan moral. Ini menunjukkan satu hal penting. Tanpa konteks, teks bisa menjadi alat manipulasi. Kemudian, Edis mengangkat poin yang lebih dalam.
Yesus sendiri menantang publik dalam Injil Yohanes 8 ayat 46. Siapa yang bisa membuktikan bahwa ia berdosa? Sebuah tantangan terbuka. Namun hingga kini, tidak ada bukti konkret yang bisa menunjukkan kesalahan moral Yesus dalam teks itu sendiri. Di sisi lain, ketika pertanyaan serupa diarahkan kepada lawan, responsnya justru menghindar. Ini memperlihatkan kontras yang jelas. Satu pihak menguji dengan teks dan konteks, pihak lain bertahan dengan asumsi dan potongan ayat. Dan disinilah inti kritik Edis. Banyak perdebatan agama fagal bukan karena kurangnya dalil, tetapi karena kurangnya kejujuran dalam memahami dalil. Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang siapa yang paling banyak mengutip ayat, tetapi siapa yang mengerti apa yang ia kutip. Karena ayat yang sama bisa menjadi terang bagi yang jujur, dan menjadi alat manipulasi bagi yang tidak. Jika membaca tanpa konteks, maka teks suci berubah menjadi senjata. Jika membaca dengan kejujuran, maka teks menjadi petunjuk. Dan di titik inilah, perdebatan ini membuka satu kenyataan pahit. Bukan semua orang yang mengutip kitab suci benar-benar memahami isinya.